Lang kopi lang. Kopis. jangan rapat. Memang sudah dekat, sudah enak. Biasanya saya ajak ke lapangan hanya main-main. Nggak saya gantang sama sekali. Karena naikin emosi itu nggak harus digantang. Kadang orang bilang, kalau pengen naikin emosi nggak corin yo. Digantang, sering-sering digantang biar. Sahabat Excellent, sekali lagi ketemu dengan saya di channel Excellent Bird. Hari ini saya kembali tiap bangun tidur ngopi, duduk manis, merenung kok dapat inspirasi. Ngopi dulu lur, ngopi. Rokoknya jangan lupa. Jadi gini teman-teman, saya cukup appreciate, cukup bersyukur, cukup haru ketika melihat komen-komen saudara-saudara semua di komentar di YouTube maupun di Libas ya, di FB, di grup Libas. Saya cukup bersyukur, artinya apa yang saya bagikan ini betul-betul bermanfaat. Saya mohon dukungannya teman-teman semua supaya harga labet ini naik. Saya ini lagi campaign sebenarnya menaikkan harga labet. Ya cuman mungkin ada beberapa orang yang agak nggak tahu kenapa sih komennya jelek, ya nggak apa-apa lah, itu wajar. Saya nggak bisa nyenengin banyak orang. Intinya saya nggak peduli ada yang mau jelek, mau ngomong apa, saya nggak peduli. Tujuan saya baik, niat saya baik, insya Allah semuanya bakal jadi baik. Saya percaya itu aja ya. Untuk teman-teman, hari ini kita bahas penggacoran. Soalnya landasan dasar penggacoran ini penting banget. Dan ketika saya bangun ini nih, aku bilang yang sangat penting. Soalnya penggacoran simpel ini yang buat kadang-kadang orang bingung. Ya, sebelum bahas penggacoran, saya akan landasi dulu semuanya dengan landasan dasar supaya paham. Ini juga salah satu pembahasan mengenai tentang betina vektor gacor. Cuman ini sebagian saya campur supaya apa pemahamannya. Kita mulai ya pembahasannya ya. Jadi landasan dasar dulu, oke? Yang pertama landasan dasar apa yang bisa mendukung faktor penggacoran. Satu, kalau ngomongin birahi sama emosi, udah ya saya bahas ya. Nanti saya bahas lebih detail lagi boleh, tapi intinya saat ini kita bahas penggacoran. Pengetahuan tentang landasan birahi emosi, over birahi itu harus penting juga. Tapi ini karena ngomong penggacoran, saya akan coba masuk ngomongin dua hal penting yang harus dipahami sama pemula, bahwa penggacoran itu terjadi di dua tempat sebenarnya. Cuman teman-teman mungkin beberapa teman nggak sadar ya. Penggacoran itu terjadi di dua tempat. Landasan dasarnya supaya sama ya, kita pikir-pikir bareng-bareng ya. Penggacoran itu bisa di rumah atau bisa di lapangan ya. Itu intinya, penggacoran itu bisa di rumah atau bisa di lapangan. Jadi penggacoran nggak melulu harus gacor di rumah. Kadang-kadang ada burung yang di rumah nggak gacor, di lapangan gila gitu ya. Mungkin itu terutama di zaman vektor dulu ya. Di zaman semi sekarang atau mungkin kontrol sekarang juga ada. Lah, ngomongin pembahasan penggacoran yang dua hal ini, teman-teman bisa lakukan. Tapi yang jelas, oke, kita ngomong landasan dasar dulu deh. Ngomongin landasan dasar dulu ya. Jadi penggacoran ada 3 usia burung ataupun jenis kelamin ya. Biar paham nih. Ada betina, ada paut, betina, sama jantan. Ini tiga-tiganya menurut saya berbeda fungsi, cara menggacorkannya. Karena apa? Karena kalau kita nggak mikirin masalah kelamin ini ataupun masalah usia ini, aku bilang cukup lumayan fatal ya, lumayan fatal. Jadi kayak ngomongin paut itu usianya, yang namanya paut, untuk main di paut itu usianya 5 bulan. Makanya mungkin nih, ini pengalaman yang pemain paut nih. Paut itu burung yang mudah banget bunyi walaupun banyak burung. Makanya penggacorannya lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah. Karena rata-rata orang nggacorin paut itu nggak perlu pusing-pusing. Wes intinya kalau di rumah
dicabut sekali 2 kali kok sudah enak, bisa langsung diajak jalan-jalan ke lapangan. Kalau saya kembali lagi ya, saya nggak, mungkin ada beberapa teman yang nggak sama. Untuk penggacoran itu saya tidak pernah istilahnya mau kondangan terlalu over ya. Jadi ini harus sama nih landasan-dasarnya nih. Kenapa Om? Saya bakul. Udah, saya nggak peduli orang mau ngomong apa, saya bakul. Kalau bakul tuh cari untung, cari profit. Jadi kalau saya suruh gantang terus, saya rugi. Saya nggak mau jantan konslet, mau betina, mau paut. Saya nggak pernah gantang berlebihan dulu sebelum burung itu betul-betul enak atau dibawa jalan-jalan dulu. Itu buat landasan teman-teman mungkin ya, moga bermanfaat ya. Terus kalau paut itu kan umurnya pendek Om. Jadi kalau gacorin di rumah dulu, nunggu gacornya di rumah, mungkin teman-teman ada beberapa yang nanti selak usia main di pautnya ketinggalan, selak nggak laku, keburu nggak laku gitu ya. Soalnya kan paut itu jual belinya kan pendek, dan sekarang kebutuhan paut ini cukup, aku bilang lumayan besar ya, karena beberapa pemain gantangan pul-pul itu rata-rata malah di paut dan balibu ya. Jadi untuk pengajaran paut sebenarnya banyak orang yang berpikirnya simple ya. Nah nanti kita bahas nih semua paut, betina, jantan ya, jangan di skip dulu soalnya ini penting banget. Landasan dasar ini, bicara landasan dasar tok dulu, sama penggacorannya teknik-tekniknya seperti apa. Kalau paut saya simpel sih sebenarnya. Kalau untuk melihat gacornya, saya cabut agak jauh, nggak disendirikan, kok sudah lumayan enak gacor-gacor. Nah untuk mengetes gimana sih paut yang bisa cepat proses lapangannya, ya gampang. Saya sudah pernah bahas nih, satu kandang kotak, koloni paut banyak itu ya, cabut jarak 1 meter, taruh depan situ. Kalau dia udah nggak kepo, walaupun nggak bunyi ya, dia udah nggak kepo, terus kadang udah mau bunyi, itu bisa langsung diajak jalan-jalan. Cara simpelnya itu. Kenapa? Karena kita itu mempermudah mengejar waktu Om. Kalau di paut, mungkin pemain-pemain paut, bakul-bakul paut ini udah tahu ngejar waktu, jangan sampai usianya keburu tua gitu loh ya, supaya laku terjual dulu kan gitu kan ya. Caranya simpel seperti itu, cabut, dan nanti biasanya penggacoran di gantangan, molornya durasi itu di gantangan ya. Dan karena paut itu lebih mudah untuk bunyi di antara banyak burung, maksudnya nggak sendiri pun, dia bareng burung pun rata-rata yang gacor paut dulu, terus kemudian betina baru jantan. Karena jantan kalau untuk lihat banyak burung ini susah. Terus kita ngomongin betina ya, karena kita sudah mulai mengarah ke betina vektor gacor. Kita ngomongin betina ya. Aku kan kemarin punya PR nih, ngasih teman-teman pemberitahuan tentang betina vektor gacor. Lah, kita ngomongin betina ya. Kalau ngomongin betina ini hampir sama dengan paut, cuma PD-nya lebih mudahan paut untuk bunyi dekat burung. Kalau betina itu biasanya dekat burung itu dia bisa bunyi. Ngopi lur. Bisa bunyi tapi butuh proses. Cuman nggak begitu lama selama jantan. Dan betina ini juga harus ngontrol birahi sama emosinya sama prinsipnya. Cuman betina bedanya lebih gampang birahi daripada jantan. Kalau jantan lebih tinggi emosinya, lebih mudah emosi. Makanya betina itu kalau di track itu lebih gampang bunyi. Kalau jantan itu beda ya. Beda. Mungkin teman-teman ngalami, angel ngune ke jantan, angel gacor ke jantan. Makanya betina ada 2 cara untuk gacorin. Mungkin dari teman-teman sudah ngalami juga. Bisa gacorin langsung ke lapangan kalau zaman vektor dulu ya. Mungkin ada beberapa yang di rumah kelihatannya nyepupru, ngembang ya, kelihatannya ngembang. Di lapangan kerjanya gila. Saya ngalami banyak hal itu kayak gitu. Jadi nggak jaminan burung betina gacor di rumah, di lapangan itu gacor gitu loh. Bahkan nggak jaminan pula burung di rumah ngembar, di lapangan nggak bunyi gitu loh. Nah betina ini kalau untuk yang sistem vektor dulu rata-rata mainnya penggacorannya rata-rata di lapangan. Mungkin di rumah gacor, kadang-kadang malah di rumah gacor itu malah nggak jalan. Karena apa? Di rumah gacor itu menandakan birahinya cukup tinggi. Jadi pemahamannya harus sama teman-teman supaya nggak salah paham gitu loh. Kalau era-era dulu, era-era zaman saya main vektor dari awal, memang betina gacor ini belum tentu jalan lapangan, itu yang masalah. Nah, caranya gimana biar jalan lapangan? Kadang-kadang malah harus dibuat ndak gacor di rumah. Ya, ini pemahaman yang saya bilang betina. Beda era betina yang sekarang. Betina sekarang semi yang modelnya sudah rapot. Ya dulu kan nggak ada betina yang sudah rapot, nggak pakai ngewek, langsung der itu kan jarang sekali ya.
Ini nih aku ada perawat sekarang jadi enak nih. Nih Om Lair ini baru perawat burung ini. Wah. Ya jadi teman-teman kita lanjut. Jadi saya dari pagi sudah nggak begitu sibuk banget, jadi saya bisa nge-vlog lebih banyak karena saya pengennya berbagi gitu ya. Jadi kalau betina zaman dulu ya kayak gitu, simple, nggak terlalu pusing. Yang penting intinya kalau di lapangan gacor. Dan untuk manjangin durasinya sama seperti PAUD, dia mungkin di rumah nggak panjang, di rumah mungkin pendek-pendek, belum tentu di lapangan nggak panjang. Tapi berjalannya waktu, ketika kita sering gantang, kita stabil gantang rutin, gitu ya, itu betina ini bisa manjang sendiri di gantangan. Mungkin pengalaman ini juga pengalaman yang sudah pernah dialami teman-teman. Jadi saya aku yakin kok teman-teman yang sudah main vektor zaman dulu pun sudah ngalami hal-hal ini. Mungkin yang sekarang juga ada yang mainnya masih single ya, nggak ada masalah dengan itu ya. Nah bedanya apa Om kalau yang sistem semi? Kalau sistem semi itu seperti ini teman-teman, dia nggak begitu respon, dia ada responnya pun nggak begitu over ya. Apalagi yang masih nguek, masih ngecik itu mungkin ada respon. Kalau yang udah cuek, halah mau sebelahnya ada burung juga ngedor kayak burung konslet. Tapi kan itu bukan konslet, itu mungkin semi atau vektor gacor. Jadi untuk penggacoran burung betina itu lebih mudah, karena kalau yang model semi sekarang kadang-kadang cuma direndeng, ditempel-tempel jarak gantangan itu udah gacor. Nanti saya bahas penggacoran versi saya bahas penggacoran versi Aris Excellent ya, supaya nanti teman-teman juga tahu kenapa kok penggacorannya Om Aris dari PAUD, jantan, betina itu beda gitu ya. Jadi penggacoran betina yang zaman sekarang, yang zaman now lah istilahnya, sistem koloni kapsul itu biasanya lebih mudah. Kadang-kadang cuma dijajar-jajar gitu, cabut di rumahnya, nggak bunyi, gacornya bisa di lapangan atau di rumah dipisah, ditempel, dipisah, atau cabut koloni dipisah. Kalau udah enak baru diajak ke lapangan. Karena burung sekarang cenderung cuek dibanding burung dulu, makanya burung-burung vektor settingan single agak susah untuk jalan zaman sekarang. Karena zaman dulu tuh mainnya emosi, mainnya responsif. Kalau zaman sekarang udah banyak betina cuek yang seperti burung konslet, dan itu wajar istilahnya, jadi nggak ada masalah. Mungkin teman-teman bisa rubah settingannya, ada responnya, tampil vektor tapi semi gitu loh ya. Jadi yang sekarang yang ini lagi hype nih, burung gacor vektor yang tampilnya tetap kelihatan vektor walaupun sistemnya koloni. Karena dulu nggak ada burung melek jeda rapat ya. Nah teman-teman paham ya, kalau teman-teman paham itu nggak ada lah. Bedanya apa Om kalau jantan? Lah ini jantan ya, kita sama-sama tahu nih. Coba jantan itu di jarak gantangan belum tentu mau bunyi Om, tapi kalau dia sendiri itu bunyi. Kalau dia disekat itu mau bunyi. Kalau dia di satu ruangan sendiri itu bunyi. Makanya jantan itu saya lebih suka ada penggacoran, proses penggacoran di mana burung itu harus ada proses sendirinya. Atau mungkin bisa dilatih ke gantangan langsung ya boleh. Cuman diajak main. Jadi penggacoran jantan itu macam, variannya juga macam. Cuman bedanya jantan itu kadang gacornya butuh proses yang lebih lama. Makanya burung konslet jadinya lebih lama karena rata-rata burung konslet itu jantan. Kalau burung betina konslet itu karena proses yang cukup lama juga sama sebenarnya. Cuman bedanya betina konslet ini lebih gampang bunyi, maksudnya untuk processing awalnya itu lebih gampang bunyi, jadi direndeng-rendeng nggak ada masalah. Kalau jantan itu agak susah, baru lihat burung gitu aja kadang ngepak. Mungkin kesulitan ini juga dialami teman-teman. Makanya ada fase kalau yang suka gacorin di rumah itu mungkin Om bisa lakukan dua cara sih, disekat, disendirikan, ditempel, disendirikan, itu bisa ya. Jadi banyak cara, atau di single total ya monggo, itu bebas. Istilahnya saya nggak pernah justifikasi tentang cara orang garap, tapi saya hanya bagikan landasan pemahamannya aja gitu ya teman-teman biar paham. Jadi ada yang sistemnya single, ada yang sistemnya rendeng kapsul, ada yang sistemnya koloni cabut, ada yang sistemnya tempel jantan betina, ada yang sistemnya banyak macam sih, single total, banyak macam. Jadi intinya sama prinsipnya. Kalau saya penggacoran kalau memang mau di rumah,
Kenapa kok Om? Kok Om Aris ini milih penggacoran di rumah? Lah ya karena saya burungnya banyak Om, jantan. Kalau suruh gacorin di lapangan ya burung saya jadi macet semua bisa-bisa, karena burung saya ada 50 ekor lebih bahkan. Lah kalau itu saya harus kegantangan ya bawanya truk saya nanti untuk melatih gacorin di lapangan gitu loh. Nah, makanya saya cenderung gacorin di rumah. Jadi saya pilih mana burung yang udah deket, supaya gacorin di lapangannya itu berproses lanjut. Karena burung jantan itu nggak mudah. Kadang banyak, ini kasus-kasus yang saya sering alami, mungkin teman-teman juga alami ya. Jadi beli burung double nih, ngomongin double. Di rumahnya orang gua gacor double ya kan. Dibawa ke rumah nggak bunyi selama 1 minggu. Dikembalikan, nggak taunya setelah 1 minggu di sana gacor lagi. Jadi memang burung jantan ini untuk gacorin juga, kalau yang gacorin di rumah kadang-kadang ada satu kesulitan, di mana pindah lokasi, pindah titik aja. Aku udah bahas nih di konten jantan 41, 42, 43, 44 ya. Memang untuk gacorin burung jantan ini yang kendala itu satu, ketika dia dipindah titik aja dia kadang nggak mau gacor gitu loh ya. Bahkan dipindah, apalagi dipindah rumah. Makanya ketika saya ada transaksional di rumah, Om bahannya kayak apa? Saya jarang sih Om jual dengan kirim video, kecuali orang-orang itu benar-benar percaya. Om videonya mana? Wah saya jarang video, saya cuma seneng mantau. Jadi kalau tanya bahan di tempat saya, kadang-kadang aku pantau aja ke rumah lebih enak. Karena apa? Kalau itu saya bawa keluar, belum tentu burung itu bunyi. Walaupun di rumah udah gacor, udah double, bahkan belum tentu bunyi. Karena adaptasi ke pindah tempat ini burung jantan juga cukup butuh proses gitu loh. Mungkin pengalaman ini banyak dialami teman-teman gitu loh. Jadi makanya butuh dimana burung ini kapan ada waktunya di koloni, ada waktunya di single, atau yang main di single total ya buat nopo-nopo. Nah ada juga yang sistem penggacorannya langsung di lapangan. Mungkin dia cuma punya 1 atau punya 2 atau punya lebih dari kurang dari 2. Gacornya langsung dicabut, bawa ke lapangan, digacorin di lapangan. Udah enak guantang terus lah. Tapi kendalanya balik lagi. Saya selalu bilang, kalau cuman ngomongin gacorin sama naikin emosi nggak harus digantang. Kenapa? Karena balik lagi saya bakul. Bakul itu ngomongin profit. Walaupun saya nggak murni bakul, saya masih ada. Saya orangnya terlalu apa ya? Idealis sih teman-teman. Saya lebih seneng garap burung dari bahan yang masih agak mentah. Jadi mungkin beda sih ya, beda ya teman-teman. Kalau yang murni bakul, mungkin dia yang penting sold out gitu loh. Kalau saya nggak mikir cuman sold out aja. Kalau mau sold out ya alhamdulillah, nggak sold out ya mungkin belum rezeki gitu aja kalau saya. Jadi lebih fokus gimana caranya saya ngolah burung. Jadi kalau udah gacor enak ya bawa ke lapangan gitu loh. Cuman itu aja, saya ajak main dulu, wis gak tak gantang Om. Kadang saya gantang yang lain, gantang paut atau gantang betina atau gantang murai batu itu. Jadi saya nggak gantang dulu, saya taruh pinggir, saya channel. Mungkin yang sering ketemu saya di Jogja udah sering, Om Aris bawa burung banyak, ada 5 atau 6 dibawa kok gantangan, di channel-channelin misah gitu ya, di channel-channelin dekat burung, wah di channelin dekat gantangan. Ya memang seperti itu cara saya untuk gacorin burung gitu loh. Kalau yang memang sudah dekat, sudah enak, biasanya saya ajak ke lapangan hanya main-main, nggak saya gantang sama sekali. Karena naikin emosi itu nggak harus digantang. Kadang orang bilang, kalau pengen naikin emosi nggak corin yo digantang, sering-sering digantang biar ya boleh, itu boleh, haknya masing-masing. Cuman saya bicara efektivitas untuk supaya tidak keluar biaya banyak gitu loh teman-teman. Jadi jangan salah paham bahwa saya nggak setuju kalau penggacoran itu prosesnya di lapangan nggak setuju. Enggak, penggacoran prosesnya di lapangan boleh, cuman kalau misalnya digantang itu rugi. Kalau saya bilang rugi kalau digantang, karena naikin emosi ataupun gacorin burung nggak harus lewat gantangan ya teman-teman. Jadi harus paham ya. Sama kok gacorin burung di rumah atau di lapangan, cuman bedanya begini teman-teman. Saya mau kasih satu pemahaman bahwa ketika burung lobot ini burung akrobat kalau dibilang ya, burung cerdas, burung pandai. Jadi dia bisa tahu naluri dia, bicara chemistry aja. Ini ada yang nyinggung nih kemarin di komentar masalah chemistry. Dia bisa tahu kok kalau yang rawat ini nggak bener, akhirnya dia bisa panik kalau lihat yang rawat, atau sebaliknya ketika terlalu jinak sama pemiliknya, ketika lihat pemiliknya dia akan turun ngejar pemiliknya. Jadi burung lobot ini burung cerdas, mungkin burung-burung lain juga beberapa cerdas gitu ya. Jadi ketika lihat, kalau burung lapar beda ya, ini burung bicara burung yang bukan lapar, tapi bicara burung yang istilahnya
ketika lihat yang rawat dia akan turun karena dia manja. Bahkan ada burung-burung yang birahi sama tangan gitu ya. Jadi beda-beda sih memang istilahnya cara penggacoran bila bejantan itu beda-beda. Jadi monggo caranya terserah, tapi intinya begini. Yang pada intinya penggacoran bisa di lapangan atau di rumah. Kalau saya lebih seneng di rumah karena burung saya banyak. Itu dulu ya yang harus dipahami. Dan terus kalau saya seneng ada faktor di mana dia single karena pengaruh lingkungan ya. Ketika di tempel-tempel burung jantan ini susah bunyi. Tapi kalau dia disendirikan juga gua cara enak gitu loh ya. Jadi itu sih teman-teman yang membuat saya latar belakang saya bahas tentang penggacoran. Landasan-dasarnya itu nanti untuk penggacoran versi saya akan lebih detail, saya singkap di belakang ya, baik jantan, betina maupun paut. Tapi ini kayaknya ngomongin betina ini banyak yang tanya juga karena saya masih punya PR tentang betina vektor gacor lah. Makanya nanti saya akan bahas betina sama jantan barengan atau paut barengan ya, supaya nanti pemahamannya lebih dapat. Nanti di belakang ini banyak ngomongin dobelan, ngomongin apa, ini di belakang banyak pemahaman-pemahaman kecil yang harus dipegang oleh para pemain labet supaya lebih mudah. Kalau dia paham lebih mudah. Gitu ya teman-teman. Segitu dulu. Saya nggak pakai panjang-panjang karena hari ini saya cuman pengen nge-vlog segitu. Nanti lanjutannya ada di setelah ini ya. Segitu dulu. Salam minor. Masuk akal.